Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwa Azhari, NIM saya 23307110009. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS yang membuat video tentang kawasan perkotaan. Apa itu kawasan perkotaan, ciri khasnya apa, serta bagaimana teori-teori pembangunan perkotaan membantu kita memahami masalah nyata seperti urbanisasi, kemacetan, dan ketimpangan. Kita juga akan melihat contoh nyata dari Indonesia, peran tata ruang dan kebijakan publik, serta satu tantangan utama perkotaan beserta solusi inovatifnya. Langsung saja, di sini yang ke-1 ada daerah perkotaan dapat diartikan sebagai area yang memiliki populasi yang padat, penggunaan lahan yang bervariasi seperti perdagangan, industri, jasa, dan pemerintahan, fasilitas publik yang lengkap, serta jaringan transportasi yang cukup rumit. Dari segi sosial, kota mencerminkan beragamnya penduduk, tingkat mobilitas yang tinggi, budaya konsumsi, dan interaksi sosial yang seringkali muncul sebagai respon terhadap peluang ekonomi atau kepentingan lembaga. Dalam hal ekonomi, kota bertindak sebagai pusat untuk beragam aktivitas, inovasi, dan layanan yang saling terhubung. Lingkungan perkotaan menghadapi berbagai tantangan termasuk populasi, kepadatan penduduk, dan kebutuhan akan ruang terbuka hijau yang terintegrasi dengan perencanaan ruang dan sistem transportasi. Di sini ada perbedaan utama antara area perkotaan dan pedesaan terlihat pada tingkat kepadatan penduduk, keberagaman aktivitas ekonomi yang lebih rumit, tidak hanya terbatas pada pertanian, tetapi juga mencakup sektor manufaktur, jasa teknologi, dan administrasi. Akses yang lebih baik terhadap pelayanan publik, serta dinamika sosial yang berubah-ubah dan seringkali lebih rasional dalam menghadapi kebutuhan ekonomi dan kebijakan publik. Daerah pedesaan umumnya memiliki kepadatan yang lebih rendah, bergantung pada ekonomi, sektor primer, atau pendukung dengan layanan publik yang lebih terbatas. Contoh kota di Indonesia yaitu seperti Jakarta. Jakarta merupakan contoh kota besar yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, budaya, dan inovasi. Ciri-cirinya yaitu meliputi berbagai jenis pekerjaan, infrastruktur, transportasi yang luas, fasilitas pendidikan dan layanan publik yang berlimpah, serta tingkat migrasi internal yang tinggi dan mendorong proses urbanisasi. Karakteristik sosial, ekonomi, dan lingkungan yang menggambarkan kota modern. Di sini ada karakteristik sosial yang keragaman penduduk yang tinggi menciptakan budaya perkotaan yang hidup, tetapi juga menghadapi tantangan seperti fragmentasi komunitas dan ketimpangan dalam akses terhadap kesempatan sosial. Selanjutnya di sini ada ekonomi. Kota menjadi pusat kegiatan ekonomi dengan banyak kesempatan kerja, layanan keuangan, dan perdagangan yang saling berintegrasi dan keberadaan sektor formal dan serta informal yang saling mendukung. Yang terakhir di sini ada lingkungan. Tantangan terhadap ruang fisik dan lingkungan seperti kemacetan, polusi, dan perlunya investasi untuk ruang terbuka hijau, infrastruktur drainase, serta pengelolaan lingkungan yang ramah terhadap iklim. Yang kedua yaitu ada teori atau pendekatan pembangunan perkotaan, inti pikiran, serta relevansi dengan fenomena yang terjadi di Indonesia, seperti urbanisasi, kemacetan, ketimpangan antar wilayah. Di sini saya mengambil teori ekologi kota atau alternatif, teori pertumbuhan kota, teori sistem perkotaan, dan pendekatan partisipatif. Inti dari pemikiran teori ini yaitu teori ekologi kota memandang kota sebagai sebuah ekosistem yang berasal dari interaksi berbagai elemen penduduk, lembaga, aktivitas ekonomi, serta fasilitas publik yang saling mempengaruhi. Dinamika ruang dijelaskan melalui zonasi, penggunaan lahan, dan distribusi sumber daya. Perubahan dalam demografi dan penggunaan lahan dan distribusi sumber daya. Perubahan dalam demografi dan aktivitas ekonomi berdampak pada pola penggunaan lahan, mobilitas, serta penyediaan lahan publik. Perkembangan kota terjadi melalui penyesuaian terhadap tekanan yang ada, baik dari lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Relevansi terhadap fenomena pembangunan kota di Indonesia, yaitu ada 3. Yang ke-1 ada urbanisasi, yang kedua ada kemacetan, yang ketiga ada ketidaksetaraan antar wilayah. Di sini saya akan menjelaskan tentang urbanisasi. Aliran migrasi ke kawasan perkotaan meningkatkan kepadatan dan memerlukan perapihan ruang yang responsif terhadap perubahan demografi, termasuk kebutuhan rumah, pekerjaan, dan layanan publik. Selanjutnya ada kemacetan, pertumbuhan mobilitas dan konsentrasi aktivitas publik yang berintegrasi, perencanaan koridor mobilitas, serta kebijakan terkait efisiensi. Dan yang terakhir ada ketidaksetaraan antar wilayah.
yang perkembangan ekonomi di kota-kota besar dapat memperlebar kesenjangan dengan daerah di sekitar. Oleh karena itu, diperlukan daerah yang menghubungkan kota dengan kawasan sekitarnya serta upaya untuk memastikan pemerataan akses terhadap layanan dan peluang. Selanjutnya di sini yang ketiga yaitu pentingnya pengaturan ruang dan perencanaan kota untuk mewujudkan pengembangan kota yang berkelanjutan. Pengaturan ruang dan perencanaan kota memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan pembangunan kota yang berkelanjutan. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan urbanisasi yang pesat, kota-kota di Indonesia menghadapi tantangan besar seperti kemacetan, populasi, keterbatasan lahan, serta ketimpangan akses terhadap pelayanan publik. Oleh karena itu, perencanaan kota yang terarah dan berkelanjutan menjadi kebutuhan utama untuk memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Di sini ada esensi pengaturan ruang dan perencanaan kota, yaitu perencanaan kota bertujuan untuk menyusun penggunaan lahan yang mampu mendukung keseimbangan antara fungsi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks ini, pengaturan ruang bukan sekadar menentukan zonasi wilayah, tetapi juga memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat memperoleh aksi yang adil terhadap layanan publik seperti perumahan, air bersih, transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, aspek lingkungan menjadi perhatian utama dengan penyediaan ruang terbuka hijau, pengelolaan risiko bencana, serta pembangunan infrastruktur yang tahan lama. Kota yang dirancang dengan baik mendorong mobilitas yang efisiensi melalui sistem transportasi berkelanjutan yang tidak hanya mengurangi polusi dan kemacetan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup warganya. Dengan perencanaan kota berperan sebagai fondasi bagi terwujudnya pembangunan yang inklusif dan tahan. Contoh praktik perencanaan kota di Indonesia yaitu di Indonesia, perencanaan ruang dan kota diwujudkan melalui rencana tata ruang wilayah RT/RW, baik tingkat nasional maupun daerah. Komunitas RT/RW menjadi pedoman utama dalam pengandalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi suatu wilayah. Banyak kebijakan daerah kini menitik beratkan pada aspek inklusi, ketahanan terhadap bencana, serta peningkatan akses terhadap publik. Salah satu contoh nyata yaitu penerapan prinsip perencanaan berkelanjutan adalah pengembangan kawasan transit oriental development (TOD) di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Konsep TOD mengintegrasikan transportasi publik dengan kawasan pemukiman dan pusat kegiatan ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Selain itu, pemerintah juga melaksanakan program revitalisasi kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas perumahan dan penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi. Dan yang keempat, ada peran kebijakan publik dalam perencanaan kota. Kebijakan publik memegang peranan penting dalam mengatur dan memandu pembangunan kota di Indonesia. Pemerintah berfungsi sebagai pengarah utama dalam pembentukan kerangka perizinan, penetapan standar, serta pemberian insentif untuk pembangunan yang sesuai dengan fungsi ruang dan prinsip berkelanjutan. Kebijakan publik juga memastikan distribusi sumber daya dan pembiayaan dilakukan secara adil, serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Contoh kebijakan perkotaan yang signifikan meliputi integrasi sistem transportasi publik seperti MRT, KRL, dan BRT untuk meningkatkan mobilitas dan mengurangi populasi, serta program meningkatkan akses perumahan masyarakat berpenghasilan rendah. Meskipun efektivitas kebijakan ini masih menghadapi tantangan seperti pembiayaan yang terbatas, kurangnya koordinasi antar moda transportasi, dan kendala dalam proses perizinan serta pembebasan lahan. Tantangan implementasi kebijakan perkotaan di Indonesia tidak terlepas dari berbagai kendala struktural dan teknis, keterbatasan dana pembangunan, lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta kompleksitas perizinan sering menjadi hambatan utama. Selain itu, dinamika lahan dan konflik kepentingan ekonomi juga sering memperlambat realisasi kebijakan. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan kota berkelanjutan membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang kuat antara pemerintahan swasta dan masyarakat.
Dan yang kelima yaitu ada tantangan utama dan solusi kebijakan inovatif. Salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan perkotaan di Indonesia adalah kemacetan dan mobilitas yang tidak berkelanjutan. Meningkatnya jumlah kendaraan pribadi dan terbatasnya infrastruktur transportasi publik menyebabkan penurunan efisiensi ekonomi serta peningkatan polusi udara. Untuk mengatasi hal ini diperlukan reformasi sistem transportasi publik melalui pendekatan TOD yang mengintegrasikan berbagai moda transportasi dengan kawasan pemukiman dan pusat kegiatan ekonomi. Pemerintahan dapat mengarahkan investasi awal pada koridor transportasi utama dan memberikan insentif kepada pengembangan untuk membangun hunian terjangkau di sekitar fasilitas transportasi publik. Skema kemitraan publik swasta, public private partnership PPP, dan pemanfaatan dana otonomi daerah menjadi sumber pembiayaan yang realistis dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat mobilitas dan aksesibilitas, tetapi juga menciptakan tata ruang yang lebih efisiensi dan ramah lingkungan. Selain itu, pengolahan limbah dan polusi udara menjadi aspek penting dalam menjaga keberlanjutan kota. Kebijakan pengelolaan sampah berbasis daur ulang dan pengurangan plastik perlu diiringi dengan peningkatan kapasitas pengelolaan limbah dan edukasi masyarakat mengenai pentingnya keberhasilan lingkungan. Program perumahan berkelanjutan juga harus diperkuat melalui pembiayaan terjangkau, akses lahan yang transparan, dan penyediaan fasilitas publik dasar. Di sini ada dasar teoritis dan pembelajaran dari praktik global. Menurut teori ekologi perkotaan, kebijakan transportasi dan tata ruang yang terintegrasi dapat memperbaiki distribusi fungsi lahan dan mengoptimalkan integrasi antar komponen kota. Kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerintahan sosial, dan pendukung lingkungan. Beberapa kota di Asia seperti Singapura dan Tokyo telah berhasil menerapkan penerapan TOD dengan hasil signifikan dalam meningkatkan mobilitas dan kualitas lingkungan. Indonesia dapat belajar dari praktik tersebut dengan memulai penerapan di koridor utama dan memperkuat sistem regulasi serta perizinan bagi pengembangan perumahan di kawasan sekitar transportasi publik. Mungkin cukup sekian dari penjelasan kami. Mohon maaf apabila tidak kurang jelas. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.